Oke, yang sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara menganalisis aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita bagaimana menganalisis aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, pertama kita akan mereview tentang konsep dari metode numerik, yaitu konsep metode Newton-Raphson. Jadi kalau kita mendengar kata metode Newton-Raphson, itu kita punya pengertian bahwa suatu metode untuk mencari akar dari suatu fungsi fx dengan pendekatan satu titik. Artinya kita menebak bahwa akar dari fungsi fx itu adalah x1 misalnya. Ini dikatakan di mana fungsi fx mempunyai turunan itu sebagai syarat sebuah persamaan bisa dikerjakan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Kalau tidak punya atau tidak bisa diturunkan atau tidak mempunyai turunan, maka metode Newton-Raphson tidak bisa dipakai. Kemudian untuk menggunakan metode Newton-Raphson, jadi kita pertama mengasumsikan, jadi mengasumsikan bahwa nilai x-nya adalah x0 yang dikatakan sebagai titik awal. Kemudian dari x0 itu kita membuat garis lurus. Misalkan di sini diberi nama garis I yang menyinggung titik di fx,0. Nanti di slide berikutnya akan diilustrasikan. Jadi kalau kita misalkan ini jadi kita menganggap bahwa akar dari fungsi fx itu misalkan di sini, maka nanti kita membuat garis di titik f, garis lurus di titik fx0. Sehingga garis lurus ini kalau dipotong, dipanjangkan akan memotong sumbu x di x1. Itu langkah pertama. Jadi kita mengasumsikan nilainya x0, kemudian kita membuat garis lurus yang menyinggung di titik fx0, kemudian baru kita melihat garis lurus itu memotong sumbu x di titik mana, di mana titik yang berpotongan dengan garis lurus itu disebut x1. Itu yang pertama. Setelah itu baru kita ulangi lagi dengan seperti langkah yang pertama. Seolah di x1, kemudian kita bikin garis lurus di fx1, baru nanti perpotongan di titik perpotongan di sumbu x itu dikatakan x2. Nanti bikin lagi dengan cara yang sama, itu x3. Sampai kita benar-benar x itu benar-benar berada di titik yang sama dengan perpotongan dari fungsi fx. Itu cara menggunakan metode Newton-Raphson secara konsep. Oke, kita lihat ini kalau kita ilustrasikan, ditentukan x0, kita bikin garis lurus, dapat x1, tentukan lagi garis lurusnya, kita dapat x2, sampai nanti kita benar-benar mendapatkan titik x, di mana titik x itu memang benar-benar berpotongan dengan sumbu
berpotongan dengan fungsi fx. Nah, dari konsep itu baru kita jabarkan secara matematis. Jadi garis ini, garis tangan, maka kita bisa bikin persamaan y fungsi x, artinya sama dengan fungsi x ditambah turunan dari fungsi x, kemudian dikalikan dari x min xn. Jika kita menganggap y fungsi x-nya sama dengan 0, maka kita mempunyai persamaan ini, bahwa xn plus 1 sama dengan xn min f fungsi x dibagi f aksen x. Ini untuk menentukan, kalau kita sudah menentukan x0, maka untuk menentukan x1 ya kita gunakan rumus ini. Bahwa nanti x1 adalah sama dengan x0 yang kita tentukan di awal, kemudian dikurangi fungsi itu, variabel x-nya diganti dengan x0. Ya. Kemudian kita hitung lagi turunannya, turunan dari fungsi fx, f aksen x, ini juga x0. Ini untuk mendapatkan nilai x1. Kalau untuk mendapatkan nilai x2, berarti ini x0 diganti dengan x1. Ya. Diganti dengan x1, ini menjadi x2. Begitu seterusnya. Itu kalau secara matematis ya. Jadi kita udah dapat konsep matematisnya, bahwa xn plus 1 sama dengan xn min f fungsi xn dibagi turunan dari fungsi f dengan x-nya diganti dengan xn. Sekarang kita akan aplikasikannya fungsi ini ke contoh yang sederhana dulu yang menggunakan satu variabel. Jadi misalkan fx-nya itu fungsinya x pangkat 3 min 64. Maka kita harus cek dulu fungsinya bisa diturunkan atau enggak. Kita coba turunkan, kalau fx ini diturunkan atau didiferensialkan, maka hasilnya 3x kuadrat. Berarti ini fungsinya bisa diturunkan atau bisa dilakukan operasi diferensial. Kemudian kita asumsikan ini x0-nya sama dengan 5. Ini bebas, tidak ada aturan. Baru setelah kita menentukan x0-nya sama 5, maka kita menggunakan proses iterasinya adalah seperti ini. Kita harus mencari delta x-nya dulu, di mana delta x adalah f fungsi x dibagi turunan dari f fungsi x. Atau ini x pangkat 3 min 64 dibagi 3x kuadrat. Kemudian x-nya ini kita ganti 5. Karena x0-nya 5, jadi 5 pangkat 3. Ini juga kita ganti 5. Kalau ini dihitung ya, 5 pangkat 3 itu 125 dikurangi 64, 3 kali x kuadrat, di 5 kuadrat 25 kalikan 3, 75, kemudian dibagi, ketemulah 0,8133. Maka kita bisa mencari x1-nya. Jadi x0-nya 5, x1-nya adalah x0, 5 dikurangi, kita di sini sudah disederhanakan ya. Jadi fx dibagi turunan dari fx itu ditulis dengan delta x. Ya. Ini yang tadi yang ini biar lebih sederhana penulisannya. Di mana delta x-nya kita cari ketemunya 0,8133. Sehingga x1-nya 5 min 8,133.
ketemunya 4,1867. Iterasi kedua juga sama, ya. Kita cari delta X2-nya dengan menggunakan fungsi ini, fungsi fx dan turunan dari fungsi fx dengan mengganti x-nya bukan 5 tetapi 4,1867. Setelah itu kita dapat delta X2-nya adalah 0,1785. Sehingga X2-nya menjadi 4,0082. Jadi berubah dari X0-nya 5, kemudian menjadi 4,1864, kemudian berubah lagi menjadi 4,0082. Kalau kita hitung iterasi ketiga, ya ini ya kita mencari delta X3-nya dengan mengganti X-nya dengan 4,0082. Jadi ini diganti dengan 4,0082. Yang bawah juga sama diganti 4,0082. Sehingga kita dapat hasilnya X3. Begitu seterusnya sampai konvergen. Artinya perubahan nilai X-nya sudah sangat kecil. Ya. Kalau ini dari X05 ke 4 kan perubahannya sangat besar ya, 0,9. Kemudian iterasi kedua dengan iterasi ke-1 itu perubahannya sudah lebih kecil lagi, 0,00 sekian. Kalau masih ketelitiannya mau ditinggikan, berarti kita hitung lagi sehingga nanti perubahannya akan semakin kecil, semakin kecil. Jadi seperti itu proses kerja dari metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari suatu fungsi. Ini untuk satu variabel. Oke, kita lanjutkan ke dua variabel ya. Jadi kalau dua variabel maka harus ada dua persamaan. Ini ada fungsi f1 dan f2, kemudian variabelnya x1 dan x2. Maka cara penyelesaiannya sebetulnya intinya kita mencari delta x1 dan delta x2. Kemudian karena fungsi itu menggunakan dua variabel, maka kita turunkan terhadap dua variabel. Jadi fungsi f1 kita turunkan terhadap x1 dan x2. Kemudian fungsi kedua juga kita turunkan terhadap x1 dan x2. Sehingga nanti untuk mencari x1 dan x2 iterasi pertama, maka sama dengan x1, x2 iterasi ke-0 ditambah delta x1 pada iterasi pertama dan delta x2 pada iterasi pertama. Untuk menghitung ini sama dengan untuk yang satu variabel. Karena kan rumusnya sama. X1, kalau yang tadi kan tidak ada subskrip satunya, maka xn plus 1 sama dengan xn ditambah delta x. Di sini kan ada dua variabel, maka kita beri notasi x1 dan x2. Tetapi yang menjadi lebih kompleks adalah mencari delta x1-nya dan delta x2-nya. Karena fungsinya harus diturunkan ke semua variabel. Jadi fungsi 1 diturunkan terhadap variabel x1 dan x2. Fungsi 2 diturunkan terhadap variabel x1 dan variabel x2. Nah, ini yang dikatakan metrik Jacobi. Jadi yang ini, yang hasil turunan dari fungsi f1 dan f2 itu namanya diberi nama metrik Jacobi. Oke, itu konsepnya. Agar lebih jelas, kita
ambil satu contoh. Di sini ada dua fungsi, F1 dan F2. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson, maka kita melakukan turunan parsial atau kita turunkan fungsi F1 dan F2 terhadap X1 dan X2. Maka kalau fungsi 1 diturunkan terhadap X1, maka ini dianggap sebagai konstanta, sehingga nanti kalau diturunkan jadi 0. Sehingga tinggal ada 2. Turunan dari X kuadrat adalah 2X1. Kemudian turunan dari 5X1 adalah 5. Jadi ini hasil dari turunan F1 fungsi 1 terhadap X1. Kemudian kita turunkan lagi untuk variabel fungsi 1 terhadap variabel X2, maka ini kita seolah-olah melihat sebagai konstanta. Karena kalau diturunkan jadi 0, ini juga seolah-olah konstanta, kalau diturunkan jadi 0. Sehingga kita hanya menurunkan X2 kuadrat, kalau diturunkan menjadi 2X2. Untuk fungsi kedua juga sama, sehingga kita sudah mendapatkan turunan parsial. Ini yang dikatakan nanti metrik Jacobi-nya kan ini. Jadi metrik Jacobi adalah turunan dari fungsi terhadap variabel-variabel. Sehingga kita dapat metrik Jacobi-nya 2 kali 2. Begitu kita sudah membuat atau menurunkan fungsi F1 dan F2 terhadap variabel X1 dan X2, maka baru kita menentukan nilai awal. Ini juga bebas. Di sini diasumsikan X1-nya 3, X2-nya juga 3. Setelah kita menentukan nilai awal, maka kita masukkan X1 dan X2 terhadap fungsi V1 dan terhadap fungsi F1 dan F2. Kita ganti X1-nya dengan 3 dan X2-nya dengan 3, sehingga kita memperoleh fungsi F1-nya 3 dan fungsi F2-nya 4,5. Setelah itu kita juga mencari elemen Jacobi-nya. Artinya fungsi dari turunan parsial yang sudah kita buat, X1 dan X2-nya diganti dengan 3. Jadi kita ganti dengan 3, X1-nya kita ganti dengan 3, X2-nya juga kita ganti dengan 3, kemudian ini 2X1, X1-nya ganti dengan 3, dan X2-nya juga diganti dengan 3. Sehingga kita hitung, kita mendapatkan nilai 1, kita baca df per dx1, df1 per dx1, kemudian df1 per dx2, itu ketemunya 6, kemudian df2 per dx1 ketemunya 6, dan terakhir df2 per dx2 ketemunya minus 4,5. Baru setelah itu, hasil yang sudah kita peroleh dari asumsi X13 dan X23, kita susun seperti yang di slide sebelumnya. Kita susun ya. Ini posisi df1 per dx1, ini posisi df1 per dx2. Ini posisinya df2 per dx1 dan ini df2 per dx2. Kemudian ini isinya kan delta F1 ya. Di mana sebelumnya adalah 0. Dan setelah dihitung ketemunya adalah 3. Sehingga kita di sini df1-nya
kita tulis 3. Kita lihat lagi. Ini isi F1-nya 3 dan isi hasil dari F2-nya 4,5. Sehingga ini menjadi minus ya. Karena sebelumnya F1-nya adalah 0, F2-nya adalah 0. Jadi 0 dikurangi F pada iterasi pertama, nilainya 3, sehingga delta F1-nya adalah min 3 dan delta F2-nya adalah min 4,5. Baru setelah itu kita lakukan operasi metrik ya, dengan cara ini diinverskan, biar nanti kita punya fungsi metriknya menjadi seperti ini, delta X1, delta X2 itu sama dengan inverse dari metrik Jacobi-nya. Kemudian ini min 3, ini min 4,5. Sehingga kalau kita lakukan perhitungan, ketemu delta X1-nya minus 1, delta X2-nya minus 0,333. Itu iterasi yang pertama. Baru kita memperoleh X1 iterasi pertama adalah X1 iterasi ke 0 ditambah delta X1 iterasi pertama. Sehingga kita dapatkan delta X1 iterasi pertama 2, yang sebelumnya 3, kemudian X2-nya iterasi pertama ketemunya 2,667, yang sebelumnya adalah nilainya 3. Begitu selesai iterasi pertama, kita ulangi lagi untuk iterasi kedua, ya dengan cara menghitung nilai F1, nilai V1 dan nilai V2, dengan mengganti X1 dan X2-nya adalah 2 dan 2,667. Kita dapat nilainya, nilai F1 dan nilai V1 dan nilai F1 dan F2. Setelah itu baru kita hitung elemen Jacobi-nya dengan cara yang sama. Kita dapatkan minus 1, 5,334, kemudian 4, dan terakhir minus 3,834. Baru kita susun lagi. Kita susun, kita dapat, kemudian kita hitung, kita dapat nilai delta X1 dan delta X2 iterasi kedua. Maka setelah itu kita dapat nilai X1 iterasi kedua dan nilai X2 iterasi kedua. Iterasi ketiga kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan nilai X1-nya 1,2, X2-nya 2,1. Begitu seterusnya, kalau kita dilakukan secara berulang, maka nanti perubahannya semakin kecil. Jadi perubahan dari X sebelumnya itu kan sudah 2 angka di belakang koma, ini udah 3 angka di belakang koma. Jadi dengan 8 iterasi kita akan mendapat nilai yang presisi dan kepresisian 0,0000 sebaca 6. Hingga kita tahu bahwa fungsi itu ya, adalah X1-nya 1 ya. Kalau diasumsikan ini dihilangkan, X2-nya 2. Ini nilai yang sesuai atau nilai yang memenuhi kedua fungsi tersebut. Jadi kalau X1-nya diisi 1 dan X2-nya diisi 2, maka fungsi itu akan bernilai 0. Sekarang kalau
Itu konsep metode Newton-Raphson kira-kira bisa diikutin langkah-langkahnya. Ini hanya mereview dari mata kuliah metode numerik ya. Dengan menggunakan contoh maka akan jauh lebih mudah dipahami. Kalau seandainya ada, ini kan kalau 2 variabel, kalau 3 variabel maka harus ada fungsi ketiga ya. Ini variabelnya juga ada 3 ya. Ini juga ada 3. Ini fungsi 3-nya adalah terhadap X1, X2, dan X3. Jadi nanti ada 3 fungsi, F1, F2, dan F3. Sehingga nanti metrik Jacobi-nya ini menjadi 3 kali 3. Jadi ini metrik Jacobi-nya bukan 2 kali 2, tapi 3 kali 3. Pertama kita bikin df1 terhadap dx1, kemudian df1 terhadap dx2, kemudian yang ketiga df1 terhadap dx3. Kemudian untuk baris kedua adalah df2 per dx1. Kemudian yang di bawahnya df3 per dx1. Jadi di kolom 1 ini diturunkan terhadap df1. Jadi ini nanti ada df3 terhadap dx1. Kemudian yang terakhir adalah df1 per dx1, kemudian df2 terhadap dx3, dan df3 terhadap dx3. Jadi metrik Jacobi-nya menjadi 3 kali 3. Kalau ada 4 variabel, maka kita memerlukan 4 persamaan. Hingga nanti metrik Jacobi-nya menjadi 4 kali 4. Jadi metrik Jacobi-nya nanti mengikuti banyaknya fungsi. Otomatis variabelnya juga, ya, kalau fungsinya 3 kan variabelnya 3. Nanti ada delta X1, delta X2, dan delta X3. Baru setelah itu kita hitung turunan parsial fungsi 1 terhadap X1, turunan parsial fungsi 1 terhadap X2, kemudian turunan parsial fungsi F1 terhadap fungsi X3. Jadi metrik Jacobi itu sangat dinamis, tergantung dari fungsinya ada berapa, kemudian variabelnya ada berapa. Nanti tidak mesti 2 kali 2, 3 kali 3, tergantung. Jadi metrik Jacobi tergantung banyaknya fungsi dan banyaknya variabel. Oke, sampai di sini sudah bisa diterima untuk konsep metode Newton-Raphson. Izin Pak, Ya, cara nyari delta X itu tadi kayak mana sih, masih kurang jelas. mencari ini turunannya. Enggak, delta X itu Pak, delta X1, delta X2. Oke ya. Ke contohnya, kalau konsepnya sudah diterima kan, udah dipahami. Ya sudah cukup lah. Oke ya. Oke ya, saya coba ini ya. Jadi ini kan ada 2 persamaan, 2 variabel.
Maka kita harus bisa ini kan nanti untuk mencari delta X1 dengan delta X2 kan sebetulnya rumusnya ini. Kalau yang satu variabel kan hanya ada satu turunan fungsi F1 terhadap X2. Jadi kita harus bikin ini bikin persamaan metriknya, di mana bagian ini dikatakan metrik Jacobi. Kalau kita udah dapat nilai delta X1 dan delta X2, maka kita bisa hitung X1 iterasi ke-1-nya dengan cara menjumlahkan X1 iterasi ke-0 dengan delta X1. Nanti akan lebih jelas. Nah, misalkan ini contoh kasus ya. Ada dua fungsi F1 dan F2 ya. Maka kita harus tahu isi dari metrik Jacobi kan sama dengan yang di slide sebelumnya. df1 per dx1, df2 per dx2, df2 per dx1 dan df2 per dx2. Maka kita cari fungsinya itu. df1 per dx1 apa sih fungsinya? Kita mengacu dengan menurunkan fungsi f1 ini terhadap x1. Kalau fungsi f1 diturunkan terhadap x1, maka yang x2 dianggap konstanta, sehingga dianggap tidak ada. Maka seolah-olah fungsi f1-nya menjadi x1 kuadrat min 5x1. Kalau ini diturunkan kan ketemunya 2x1 minus 5. Sekarang kalau kita ingin mencari ini fungsi dari f1 terhadap x2, maka kita melihatnya fungsi f1 itu seolah-olah hanya ada variabel x2. Jadi x1-nya kita hilangkan. Jadi seolah-olah fungsi f1-nya adalah x2 kuadrat. Sehingga kalau diturunkan x2 kuadrat menjadi 2x2. Untuk fungsi 2 juga sama. Setelah kita dapat fungsinya, baru kita ini proses iterasinya. Kita memberi nilai x1 dan x2-nya itu bebas. Di kasus ini dianggap x1-nya 3, x2-nya 3. Maka baru kita hitung nilai f1-nya dengan x1 dan x2-nya 3, ketemu 3 dan 4,5. Kemudian untuk elemen Jacobinya ya hasil turunan parsialnya ini kita masukkan x1 dan x3-nya ketemu. Udah ada hasilnya. Baru hasil perhitungan ini, jadi perhitungan fungsi dan elemen Jacobi dengan mengasumsikan x13 dan x23 kita susun seperti yang di slide sebelumnya ya. Bahwa bagian pertama ini adalah metrik Jacobinya, kemudian delta X1-nya, kemudian ini delta F1 dan delta F2. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Berarti ini nanti harus diinverskan. Oke, mungkin saya tunjukkan ini. Ya, cara paling gampang yaitu dengan cara menggunakan MATLAB atau aplikasi untuk menghitungnya, yang bisa menghitung untuk metriknya. Karena kalau di hitung manual, kalau kita ingin mencari sebuah inverse ya, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau misalkan metrik A dengan elemennya A, B, C, D, maka untuk menginverskan ini seperdet A istilahnya, atau seper A kali D min B kali C, kemudian letak metriknya dirubah,
yang sebelumnya A, B, C, D menjadi A dan D-nya itu dipertukarkan, kemudian B dan C-nya ditulis minusnya. Ini untuk mencari inverse sebuah metrik 2 kali 2. Kalau 3 kali 3, ya rumusnya lain lagi. Sehingga untuk mencari nilainya itu yang paling mudah dengan cara menggunakan program MATLAB. Saya tampilkan. Ini terlalu banyak yang dibuka. Oke, misalkan kita coba ini, kita ingin mengerjakan ini dengan menggunakan MATLAB, maka metrik 1, 6, dan 6 minus 4,5 kita anggap metrik A. Jadi kita bikin metrik A itu adalah jadi metrik A adalah 1, 6, kemudian jika ingin pindah baris kita beri titik koma, kemudian 6 minus 4,5. Ini metrik A. Kita coba jalankan, maka udah benar ya. Nilainya 1, 6, 6, 4,5. Ini untuk mencari delta X1 ya. Kalau menggunakan MATLAB ya, kita kan tinggal mengalihkan ya. Jadi delta X, metrik delta X1 dan delta X2 adalah inverse dari metrik A ini, yang elemennya 1, 6, 6 minus 4,5 dikalikan ini saya anggap metrik B ya. Jadi saya bikin metrik B itu adalah minus 3 dan minus 4,5. Ini metrik B-nya. Sehingga kalau kita ingin mencari dx ya, saya tulis dengan dx, maka inverse ya. Jadi inverse lupa ininya. Oke. Jadi inverse-nya ini ya. Berarti inverse dari metrik A dikalikan dengan metrik B ya. Kita coba. Oh, belum ditulis ya. Metrik B, kemudian nilai dx-nya adalah 1 dan minus 1 dan minus 0,33.
Jadi seperti itu cara mencari nilai dari dx1 dan dx2-nya. Jadi kita harus menginverskan metrik Jacobi-nya ini. Makanya kita butuh alat ini, Pak. Alat untuk menghitung. Daripada kita menghitung secara manual, berarti kalau secara manual seperti yang tadi ya, seper AD min BC, berarti kita hitung satu-satu. Baru nanti metriknya yang ini jadi D, ini A, ini min B, jadi minus, ini min C. Tapi kalau kita hitung dengan menggunakan MATLAB, maka kita langsung mendapatkan nilai inverse-nya adalah ini. Nilai inverse dari metrik A min 0,11, ini 0,1481 dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk mencari elemen dari metrik, untuk mencari nilai dari delta X1 dan delta X2 dengan mencari inverse dari metrik Jacobi-nya. Oke, jadi seperti itu. Untuk iterasi kedua juga sama. Ini kan iterasi kedua sudah dilakukan, nah berarti metrik A-nya berubah jadi min 1, 5,334, 4, min 3,834, metrik DF1 dan DF2-nya juga nilainya berubah. Untuk mencari nilai delta X1 dan delta X2 ya sama. Dengan mencari ini diinverskan, baru nanti dikalikan dengan DF1 dan DX1. Jadi seperti itu untuk mencari nilai delta X1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada lagi yang mungkin bisa yang belum jelas sebelum saya masuk ke persamaannya, persamaan aliran dayanya. Oke ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sekarang kita kembali lagi ya ke persamaan umum aliran daya. Ini kita ingat bahwa ini persamaan pada saat kita mau mencari metrik Y-bus ya. Bahwa ini kalau ditulis dalam bentuk lengkap ya, bahwa fungsi I1 misalkan dua variabel, misalkan dua bus ya. Maka I1, I2, maka metrik Y-busnya adalah Y11, Y12, Y21, Y22. Kemudian tegangannya V1 dan V2. Sehingga kalau ditulis secara umum maka I, yang ini metrik I sama dengan metrik Y-bus dikalikan metrik V. Jadi ini penulisan secara sederhana. Kemudian di sini dikembangkan ya untuk tegangannya. Ya. Kalau di sini kan hanya V1 dan V2, kita tahu bahwa V1 ya, itu kalau ditulis dalam bentuk polar terdiri dari nilai magnitudenya, magnitud V1 dan sudutnya. Di sini ditulis sudutnya, notasinya C1. Sehingga bentuk ini yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sama persis, kecuali ya, V1 terdiri dari dua nilai, yaitu magnitud V1 dan sudut dari V1. Untuk elemen metrik Y-busnya, ya, jadi Y1 pun juga terdiri bisa ditulis dalam bentuk polar.
yaitu magnitud Y11 dan sudutnya adalah theta 11. Kalau yang satunya misalkan 12 ya, maka Y12 itu terdiri dari magnitudnya Y12, kemudian sudutnya theta 12. Misalkan Y12 ya. Y12 kan negatif ya. Berarti nilainya jadi positif ya. Misalkan nilainya J50. Maka kalau dirubah dalam bentuk polar, maka J50 ini akan sama saja dengan ditulis magnitudnya 50, kemudian sudutnya 90 karena J ya. Kalau ditulis dalam bentuk polar, karena ini nanti harus dalam bentuk polar, maka Pi per 2. Oke ya, jadi perubahan ini fungsi I yang sebelah kiri ke fungsi I yang sebelah kanan ya, itu hanya merubah ya. Kalau ini ditulis Y IJ kalikan VJ, sedangkan sebelah kanan itu dipisah. Jadi magnitudnya dikalikan, jadi magnitud dari nilai YIJ dikalikan dengan magnitud nilai VJ-nya, kemudian sudutnya dijumlah karena perkalian. Theta IJ ditambah CJ. Oke, itu yang pertama. Perubahan fungsi I-nya. Kemudian untuk persamaan umum aliran daya itu kan kita sudah hafal bahwa PI min JKI sama dengan VI konjugit dikalikan I konjugit. Kemudian I konjugitnya ini diganti dengan fungsi ini. Sehingga VI-nya sendirian, VI. Kemudian VI-nya juga ini dibuat dalam bentuk magnitud dan sudutnya. Sehingga ini magnitudnya, ini sudutnya. Kenapa minus? Karena ada konjugitnya. Jadi magnitud VI dengan sudut min CI, kemudian ini sama persis ditulis lagi. Jadi I-nya bagian ini. Kemudian dari fungsi ini itu dipisah. Jadi bagian realnya ditulis sendirian, kemudian bagian imajinernya ditulis sendirian. Sehingga jadilah seperti ini. Ini persamaan umum dari fungsi daya nyata, dan ini persamaan umum dari fungsi daya reaktif. Jadi perbedaannya hanya cos dan sinus saja. Jadi ini yang nanti akan menjadi dasar untuk menyelesaikan analisis aliran daya dengan metode Newton-Raphson. Ini yang kalau dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya itu dianggap ini F1, ini F2. Kalau hanya 2 persamaan. Kalau ada 3 nanti F1, F2, F3 dan seterusnya. Jadi fungsi F itu dikembangkan atau dibuat dari fungsi daya nyata dan daya reaktif. Jadi inilah yang dikatakan cara menganalisis aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson, maka kita ada tambahan beda dengan contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya kan fungsinya sudah ada. Fungsi F1, fungsi F2 sudah ada. Kalau di analisis aliran daya, fungsi F1 dan semuanya itu harus dibuat sendiri.
Dibuatnya berdasarkan dari sistem yang akan dianalisis. Sehingga nanti kita dapat ini ya, sama dengan elemen Jacobi-nya ya, sama dengan yang tadi. Elemen Jacobi-nya ini kemudian variabelnya, kemudian ini df-nya ya. Tapi karena kita menggunakan fungsi P dan Q, maka dp dan dq. Nanti kita harus membuat seperti ini. Tapi dasarnya ya hanya dari dua persamaan umum ini, yaitu persamaan umum daya nyata dan persamaan umum daya reaktif. Oke, kita implementasikan ke sistem yang paling sederhana, yaitu sistem 2 bus. Sekarang kita ingin menyelesaikan, ya, ingin menghitung daya yang dibangkitkan oleh generator 1 ya, dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat persamaan daya nyata dan daya reaktif dengan berpedoman ini. Ini kan persamaan umum yang harus diingat. Di sini ada berapa persamaan daya nyata dan daya umum? Kita lihat ada berapa daya nyata dan daya reaktif di dalam sistem ini yang diketahui. Di sini yang diketahui kan ada ini, ada S2 yang terdiri dari P2 dan Q2. Berarti kita hanya mempunyai dua persamaan, atau kita harus membuat dua persamaan, yaitu persamaan P2 dan Q2. Dengan menggunakan ini sebagai acuan. Oke, kalau kita menggunakan acuan ini N adalah banyaknya bus. Ini kan ada bus 1, ada bus 2. Maka kita ganti ya. Ini kan I-nya jadi 2, maka kita tulis P2. Jadi semua I-nya kita ganti 2. Jadi VI menjadi V2. Kemudian YIJ nanti Y2. Ini Y2. Oke, itu untuk I-nya. Jadi I-nya semua diganti 2 karena kita ingin bikin persamaan P2. Kemudian J-nya kita mulai dari 1. Jadi semua J-nya VJ kita ganti 1. YIJ, J-nya ganti 1. Cos theta I-nya 2, J-nya 1. Min VI, I-nya 2. Oh, ini plus, salah ketik ya, plus C1 ya, karena J-nya 1 ini yang, kemudian J-nya kita ganti 2, maka J-nya berubah 2. Jadi V2 kalikan, ini VI, I-nya 2, ganti V2, VJ, J-nya 2, kita gantikan V2, YIJ, I-nya 2, dan J-nya 2, kita ganti Y22, cos theta IJ, I dan J-nya 2, maka I-nya 2 dan J-nya 2, kemudian seharusnya di sini minus ya, minus C2 plus C1 plus C2. Sehingga saling menghilangkan ya. Minus C2 ditambah C2 kan sama dengan 0, makanya ini tidak muncul. Kalau sudah bisa bikin untuk fungsi P2, fungsi Q2-nya nggak usah berpikir lagi, sama persisnya. Hanya jangan lupa ini ada minus, ya, ini minus. Kemudian ini positif jadi minus, karena ini minus. Ya. Sisanya sama, hanya mengganti cos diganti sin. Cos diganti sin. Ini sin ya. Salah ketik ya, banyak yang salah ketik. Jadi itu saja. Jadi cos yang daya reaktifnya jadi sin. Itu yang harus dilakukan. Kalau misalkan ada 3 sistem seperti ini, misalkan ini ada beban juga 3, maka fungsi P2-nya itu masih ada tambahannya. Dengan ini V2, J-nya sekarang jadi 3,
V3, dan seterusnya. Jadi fungsi P2 dan Q2 itu sangat tergantung dari sistem yang akan dianalisis. Oke, itu yang pertama, kita harus membuat persamaan daya nyata dan daya reaktif dengan menggunakan ini sebagai acuannya. Ini sudah anggap F1 dan F2 sama dengan yang tadi. Setelah itu baru kita turunkan. Nah, sekarang untuk menentukan, ya kita kembali lagi, untuk menentukan ini variabelnya yang mana, kan kita tahu dalam kasus ini yang merupakan variabel itu kan hanya C2 dan V2. Mengapa hanya 2? Karena untuk di bus 1 ini kan merupakan select bus, sehingga V2-nya kan merupakan konstanta yang tidak boleh dirubah. Kemudian sudutnya juga yang kita asumsikan biasanya 0 juga tidak akan pernah berubah, ya. Karena ini dianggap konstan, tidak boleh berubah. Sehingga yang jadi variabel kan hanya magnitude V2 di sini dan sudut C2. Sehingga dalam fungsi P2 dan Q2 itu yang berstatus sebagai variabel itu hanyalah magnitude V2 dan sudut dari C2. Untuk Q2 juga sama. Ini sebagai variabel dan ini sebagai variabel. Sisanya konstan. Seperti metrik, elemen metrik Y21 kan konstan. Begitu nilainya J50 ya, kan nilainya tidak akan berubah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita buat persamaan daya nyata dan daya reaktif. Baru setelah itu kita menentukan variabelnya. Agar kita bisa bikin persamaan metrik Jacobi-nya. Sehingga kan kita punya dua fungsi. Fungsi P2 dan Q2. Kemudian variabelnya ada dua. Yaitu kita turunkan saja terhadap C2 dan terhadap delta V2. Fungsi Q2-nya juga kita turunkan terhadap C2 dan terhadap V2. Jadi seperti itu. Baru setelah itu kita hitung, kita cari rumus atau persamaan dari dP2 per dC2, kemudian kita harus cari persamaan dP2 terhadap dV2. Cara mencarinya sebetulnya sama dengan cara yang tadi. Oke, saya kasih satu contoh ya. Misalkan kita ingin menurunkan terhadap ini, dP2 per dC2. Maka kalau kita lihat persamaan ini ya, kita lingkarin aja biar kita tahu bahwa variabelnya adalah V2 dan C2. Ini V2. Oke. Karena kita ingin menurunkan terhadap variabel C2, bagian ininya, ini kan nggak ada variabel C2-nya, maka ini akan hilang kalau saya dilihat. Berarti kita hanya menurunkan ini. Kalau menurunkan fungsi ini V2 kan dianggap konstanta. Jadi dibiarkan, berarti kita hanya menurunkan fungsi cos saja. Ininya tetap dianggap satu kesatuan. Jadi cos ya, cos A itu kalau diturunkan kan akan menjadi sin. Posisinya nggak berubah. Jadi yang ini dianggap satu variabel cos A ya, misalkan. Karena ini kan satu operasi. Jadi kalau cos A diturunkan hasilnya kan sinus.
Berarti kan tinggal V2, V1, Y21, sin theta 21 min Si2 plus Si1. Kemudian kita lakukan juga, ya ini yang paling ini kita lakukan terhadap fungsi Q2-nya. Ya. Fungsi Q2-nya juga sama. Kita lingkarin dulu variabelnya, ini V2, kemudian Si2, ini adalah V2. Jadi pada saat kita mencari turunan dari dQ2 per dC2, maka kita yang dianggap variabel hanya Si2. V2 dianggap konstanta. Sehingga ini karena tidak ada variabelnya, maka ini akan jadi 0, hilang. Jadi kita melihatnya dari sini. Ini seolah-olah sin A. Sin kalau diturunkan menjadi min, ya, min cos. Jadi min kali min jadi plus. Jadi hasilnya sama dengan ini, hanya berubah jadi cos saja. Jadi ini jadi positif. Ya. dQ2 per dC2 adalah positif V2, V1, Y21 cos theta 21 min Si2 plus Si1. Sekarang kalau kita ingin menurunkan terhadap V2, ya, berarti yang dianggap variabel adalah V2. Ini variabel, ini variabel. Berarti ini konstanta, berarti ini tetap sama nanti ketemunya cos theta sekian. Kita turunkan ini V2 ya. V2 kalau diturunkan jadi hilang kan ya. Sama dengan F1 sama dengan X, maka turunan dari X adalah 1. Sehingga ini jadi 1. Sehingga bagian ini V1 Y21 cos. Kemudian untuk yang ini, yang bagian 2 karena ini ada ini, V2 kali V2 kan V kuadrat. Kalau diturunkan maka menjadi 2V2. Yang lain tetap. Jadi seperti itu ya, ini kan. Ini dP2 per dV2, ini V1, Y21 cos, nggak berubah. Ditambah 2V2, Y22 cos theta 2. Jadi tidak ada yang berubah antara fungsi P2 dengan turunan dari P2 terhadap V2 adalah ini V2-nya hilang, dan ini menjadi 2V2. Yang lainnya sama. Untuk dQ2 dan dV2 juga sama. Yang bagian ini tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya ini. Ini V2-nya hilang, ini minusnya ya tetap minus. Kemudian ini V2 kali V2 menjadi V2 kuadrat, diturunkan menjadi 2V2 saja. Oke. Jadi itu yang perlu dilakukan. Ya, mudah-mudahan bisa bisa dipahami ya. Jadi membuat ini yang perlu dikuasai. Karena nanti perhitungannya bisa menggunakan ini, bisa menggunakan MATLAB. Tapi menyusun ini, ya, menyusun metrik Jacobi itu yang jauh lebih penting. Jadi kan harus tahu ada sistem, nanti harus tahu ada berapa persamaannya, persamaan daya nyata dan persamaan daya reaktifnya. Kemudian ada berapa variabelnya. Baru nanti bikin ini kan nggak pakai rumus, hanya pakai pemahaman. Misalkan sistemnya 3 yang tadi ya. Misalkan sistemnya saya kasih 3 lah.
Ini kan akhirnya menjadi S3 yang terdiri dari P3 plus JQ3. Sehingga nanti fungsinya ada 4 ya. Ada P2, ada P3, Q2 dan Q3. Berarti kalau kita sudah tahu, maka kalau kita bikin dari sini, berarti kan ada delta P2, ada delta P3, ada delta Q2, dan ada delta Q3. Itu fungsi yang ada. Otomatis ada 4 fungsi, nanti ada 4. Nah, oke, ini kita akan tentukan nanti elemen Jacobi-nya. Nah, kita yang kedua menentukan variabelnya. Variabelnya kalau ada 4 fungsi kan harus ada 4 variabel. Apa saja variabelnya? Yang pertama ini ya, magnitude V2. Yang kedua adalah sudut dari V2, C2. Yang ketiga adalah magnitude V3. Kemudian yang keempat adalah sudut dari C3. Sehingga di bagian ini ada delta C2, biasanya disusun semua delta C-nya, delta C3, kemudian delta V3, dan yang terakhir adalah delta V2 dan delta V3. Baru nanti ini, ya, agar ini menjadi perkalian metrik, ini 1, 2, 3, 4, ada 4, maka ini barisnya harus 4 ya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, maka ini juga harus ada 4. Jadi ada 4 baris, ada 4 kolom. Oke, isinya ini bagian ini adalah delta P2 sama dengan ini. Bagian 1 ini, kolom 1 adalah delta C2, ya sama dengan urutan ini. Berarti kolom 2-nya delta C3. Kolom 3 adalah delta V2 dan kolom 4 adalah delta V3. Kalau ada 4, misalkan ada 4 bus, jadi tambah, berarti kan ini misalkan beban. Jadi ditambah lagi, ada nanti ini, maka delta V-nya yang saya tulis ini aja, berarti kan ada 6. Delta P2, delta P3, delta P4, delta Q2, sampai delta Q4. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Ada 6 persamaan. Berarti harus ada 6 variabel. Jadi seperti itu ininya apa? Cara mengingatnya. Sama dengan yang dicontoh, yang metode Newton-Raphson, ada 2 fungsi, berarti ada 2 variabel. Ada 3 fungsi, berarti ada 3 variabel. Kalau ini ada 6 fungsi, berarti harus ada 6 variabel. Variabelnya adalah DC2, DC3, DC4, DV, DV2, DV3, dan DV4. Oke, harapannya untuk pertemuan sore hari ini Anda bisa membuat ini. Itu yang paling mudah ya. Baru setelah itu baru bisa membuat rumus fungsi, rumus daya nyata dan daya reaktifnya, kemudian fungsi dari elemen metrik Jacobi-nya. Itu nggak usah dihafal, hanya tinggal diingat cara membuatnya saja.
seperti untuk menurunkan fungsi P2 terhadap C2 kan. Sebetulnya yang perlu diingat hanya fungsi P2, fungsi daya nyata dan daya reaktif. Nanti untuk mencari elemennya tinggal diturunkan saja terhadap variabel yang menjadi penentu untuk turunan parsialnya. Oke, jadi seperti itu untuk metode analisis aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba menganalisis secara detail ya. Maksudnya dengan menggunakan angka-angka. Tapi itu nggak penting, yang penting ininya ya, konsep bikin metrik Jacobi-nya, konsep bikin persamaan dayanya, dan konsep membuat persamaan elemen Jacobi-nya. Karena kalau itu udah bisa, maka akan mudah ya. Kalau numerik kan hanya tinggal memasukkan nilai V2-nya, memasukkan nilai V1-nya, memasukkan nilai Y21-nya, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oke, silakan dipelajari lagi ya. Nanti saya berikan ininya, Pak. Berikan PowerPoint-nya, dan saya juga berikan ini rekamannya biar bisa dilihat lagi kalau masih ada yang belum jelas. Jadi fokus di sini ya, membuat persamaan metrik Jacobi-nya ini sangat dinamis, tergantung dari sistem yang akan dianalisisnya. Ya, kata kuncinya kalau ada dua persamaan pasti ada dua variabel. Jadi ini yang harus diingat. Jadi kalau ada dua persamaan, ini ada dua persamaan, nanti ada dua variabel. Kalau ada tiga, ini harus tiga. Kalau ada empat, ini empat. Jadi seperti itu ininya, Pak, cara melihatnya. Apakah bisa beda? Nanti lihat kasusnya. Sementara itu aja yang diingat aja, biar tidak biar konsepnya nggak rancu. Jadi untuk acuan yang pertama, kalau banyaknya fungsinya 5, berarti variabelnya harus 5. Nanti dicari variabel apa saja yang merupakan variabel di sistem itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Semoga bisa dipahami ya, dan nanti bisa melakukan perhitungan. Oke, saya akhiri untuk sore hari ini.